Saya akan menyampaikan hasil perkembangan penyidikan Perusda. Yang kita ketahui bersama, pada bulan Maret kami menerbitkan surat perintah nomor 01/16-FD.3/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 penyidikan umum Perusda dimulai. Kemudian terhadap perkara tersebut kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi serta telah dikumpulkan dokumen-dokumen serta data. Maka pada kesempatan hari ini kami mengeluarkan surat perintah penyidikan khusus nomor PRIN 03-2-16-FD.1-08-2023 dan PRIN 02-16-FD.16-FD.08-2023 tanggal 14 Agustus 2023 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2021. Kami pada kesempatan ini menetapkan dua tersangka. Yang pertama inisial SA selaku mantan PLT Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari akhir tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2019, serta inisial EK selaku pemilik dari CV Putra Andalan Marine CV PAM. Penetapan tersangka ini didasarkan dari hasil ekspos tim penyidik pada tanggal pada hari ini 14 Agustus tahun 2023 dan telah dilakukan ekspos juga di BPKP pada tanggal 15 Juni 2023, diperoleh nilai kerugian sekitar 2.100.000.000 rupiah. Dengan demikian mulai hari ini penyidikan masuk pada penyidikan khusus telah ditetapkan dua tersangka. Namun terhadap perkara ini terus akan kami lakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak tertutup kemungkinan jika memang ada tersangka-tersangka yang lain, maka perkara akan ditambahkan untuk tersangkanya kembali. Mungkin demikian secara umum kami sampaikan pada kesempatan press conference pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Apakah pada dua tersangka ini dilakukan penahanan, langsung dilakukan penahanan Bu Kejari? Yang kedua, apakah audit investigatif dari BPKP terkait kerugian negara sudah final atau bagaimana? Bu Kejari, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satu-satu dulu atau mau langsung jawab ya? Baik, terhadap kedua tersangka ini untuk inisial SA langsung kami lakukan penahanan pada hari ini. Sedangkan untuk inisial EK karena belum hadir, maka akan kami lakukan pemanggilan dalam kapasitasnya sebagai tersangka sesuai prosedur. Kemudian untuk nilai kerugian belum final, masih estimasi, namun demikian sudah dipastikan ada nilai kerugian setidak-tidaknya 2 miliar. Ada pertanyaan lagi? 17 saksi itu unsur-unsur mana saja yang sudah diminta keterangan? 17 saksi. Unsurnya ya sih ya. Baik. Kami sampaikan bahwa dari 17 saksi tersebut ada unsur dari pemerintah daerah,
kemudian dari Perusda sendiri, kemudian dari pelaksana di lapangan. Ya, misalnya ya, para karyawan dan lain-lain. Pak, mungkin Bu Gajari bisa dijelaskan peran masing-masing dari dua tersangka yang sudah ditetapkan ini dalam kasus ini sehingga mereka ditetapkan tersangka. Perannya masing-masing. Gitu. Untuk pasal, iya tadi lupa ya, belum disampaikan. Baik. Untuk pasal bahwa terhadap tersangka keduanya ini disangkakan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Oh ya, tadi kelupaan juga nomor penetapan tersangkanya. Nomor 02 garis miring M titik 2 titik 16 garis miring FD titik 1 garis miring 08 tahun 2023 tanggal 14 Agustus 2023 untuk tersangka EK. Dan untuk penetapan tersangka atas nama SA nomor 01 garis miring M titik 2 titik 16 garis miring FD titik 1 garis miring 08 2023 tanggal 14 Agustus 2023. Itu pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka. Mungkin ada pertanyaan lagi? Belum hadir, kapan batas surat pemanggilan untuk tersangka? Kami akan melakukan pemanggilan sesuai aturan hukum acara, tentunya 3 hari sebelum pemeriksaan, kemudian apabila tidak hadir maka tidak tertutup kemungkinan akan kami lakukan penahanan dengan upaya paksa. Itu ada prosedurnya nanti. Baik. Ada yang lagi? Ya, silakan. Jadi kan penetapan tersangka dan sampai penahanan pada malam hari ini butuh waktu cukup panjang, saya kira. Sejak pertama kali Bu Gajari mengekspos kasus ini. Nah, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi sehingga prosesnya begitu lama gitu. Makasih. Sebetulnya tidak ada kendala. Di awal kita memang berusaha untuk secepat mungkin, dari penyelidikan ke penyidikan tidak sampai 1 bulan. Sebetulnya kami juga ingin cepat untuk segera menetapkan tersangka, namun demikian kami juga harus berhitung dan mempertimbangkan teknik-teknik penanganan perkara intinya. Karena dalam kaitan penanganan perkara tindak pidana korupsi ini kan penyidik tidak bekerja sendiri. Ya, melibatkan ahli pidana, melibatkan auditor, ya kan, instansi-instansi lain. Tentunya jika kami menetapkan penahanan dan lain sebagainya kan otomatis timer berjalan. Intinya hanya mengenai pertimbangan-pertimbangan terkait teknis penanganan perkara. Mungkin demikian. Ada lagi? Sudah cukup? Izin Bu, terakhir Bu, karena pasal sangkaan yang ditetapkan kan unsurnya adalah bersama-sama merugikan keuangan negara Bu. Ya. Terkait apakah ini akan berhenti pada 2 penetapan tersangka ini atau berpotensi ada tersangka lainnya Bu? Terima kasih. Penyidik tidak pernah membatasi sampai di mana keterlibatan atau kemungkinan timbulnya tersangka baru. Namun demikian, sebagaimana kami sampaikan di awal, tentunya sesuai nanti perkembangan pada hasil perkembangan sesuai hasil penyidikan pada penyidikan khusus ini. Karena kan kami akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap kedua tersangka juga kepada para saksi. Nah, dari situ apabila ada perkembangan, kemudian ada data baru, fakta baru yang sekiranya ada pihak-pihak yang memang layak untuk ditetapkan tersangka, maka kami akan
melakukan penetapan tersangka. Intinya kami sebagai penyidik bekerja secara profesional dan objektif, tidak membatasi siapa-siapa yang jadi tersangka ataupun tidak ditetapkan. Mungkin demikian. Dari kerugian negara yang ditaksir itu ada 2 miliar 100 juta. Ini apakah rentan waktunya untuk pemeriksaan ini dari tahun 2011 atau sampai 2019 atau dari 2016 sampai 2021? Karena kalau kita mengecek periodisasi dari tersangka atas inisial SA, itu periodisasi menjabat PLT-nya 2011-2019, sedangkan berdasarkan tadi yang disampaikan tentang surat penetapan dari proses penyidikan ini adalah 2016-2021. Mungkin bisa sedikit diperjelas. 2 miliar 100 juta itu apakah itu hasil audit 2011 sampai 2019 atau hasil audit dari 2016 sampai 2021? Sudah cukup paham. Baik, terima kasih atas kecermatannya. Bahwa penyidik membuat judul penyidikan atau rentang periode lokus tempus ya, waktu tempus dari perkara ini sejak 2011 bermaksud bahwa jangan sampai ada dalam rentang waktu itu memang timbul kerugian terlepas atau tidak terperiksa oleh kami selaku penyidik. Demikian. Namun demikian, mengenai kemudian hasilnya untuk audit sudah kami serahkan kepada pihak yang lebih berkompeten, yaitu BPKP dalam hal ini. Nah, kemudian pada akhirnya BPKP menyatakan mana-mana yang dijadikan sebagai dan dihitung sebagai nilai kerugian dari data baik berupa dokumen keuangan maupun keterangan-keterangan para saksi yang kami sajikan, yaitu kan hak sepenuhnya dari auditor. Demikian, Mas. Mungkin cukup? Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.